Itu yang kita belum bisa leluasa menggunakan ini. Kalau mimpi saya, ini kan tak jadikan Prambanan mini di sini untuk pentas-pentasnya. Oh iya. Jadi di situ nanti akan kita jadikan tempat untuk sendera tari. Iya. Iya di sini. Jadi dengan latar belakang ini. Itu kegiatannya bisa lebih macam-macam juga Pak ya, iya, bisa jadi tempat kayak gitu. Iya. Ya. Bener Itu sih. kalau kita sudah bisa mengelola ini seenak kita. Oh, iya. Tapi saat ini kita belum bisa. Bangunan Pesanggerahan Rejowinangun yang didirikan pada masa Sultan Hamengkubuwono II kini telah menjadi puing-puing yang tinggal sebagian dan lebih dikenal dengan nama Umbul atau situs Warung Boto. Situs yang berada di kompleks bangunan Pesanggerahan di sisi barat Sungai Gajahwong ini menjadi salah satu objek G2RT dengan sistem maintenance pada situs Warung Boto yang menjadi fokus utama pada pembahasan kelompok kami. Warung Boto merupakan sebuah situs dan cagar budaya yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya. Pemeliharaan rutin telah dilakukan setiap harinya oleh juru rawat dengan membersihkan lumut menggunakan sikat serta sapu ijuk pada seluruh bagiannya. Apabila terjadi kerusakan seperti pengeroposan bangunan, juru rawat akan memberikan laporan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB DIY dan jika disetujui, perbaikan akan dilakukan dengan tidak merubah bentuk asli dari bangunan situs Warung Boto, yakni dengan menggunakan campuran batu merah dan juga gamping. Pemugaran pada situs Warung Boto juga pernah dilakukan pada tahun 2009 oleh BPCB DIY dan rencananya pemugaran akan dilakukan kembali pada tahun 2023. Peningkatan pemeliharaan lebih ditekankan pada sistem drainase kolam bundar yang ada di situs Warung Boto. Situs Warung Boto dijaga kelestarian lingkungannya oleh masyarakat dari RT dan RW sekitar situs dan juga terdapat juru pelestari serta juru rawat yang diarahkan serta dilatih langsung oleh pihak BPCB DIY. Juru pelestari yang direkrut harus lulusan SMA dan juru rawat jurusan SMP sesuai dengan kualifikasinya. Dalam kurun waktu 1 bulan sekali, juru pelestari akan datang ke Warung Boto untuk mengamati kebutuhan yang diperlukan untuk perawatan situs Warung Boto dan juru rawat akan selalu siap menjaga situs Warung Boto. Sedangkan untuk pemeliharaan preventif dan pemeliharaan kerusakan akan dikelola langsung oleh BPCB untuk meningkatkan reliability situs Warung Boto. Selain itu, difasilitasi pula pembinaan bagi masyarakat sekitar pada bidang seni tari, seni musik, dan sebagainya. Selain itu, karyawan yang bertugas merawat diberikan apresiasi berupa gaji pokok, uang makan, dan uang transportasi yang diberikan oleh pihak BPCB DIY. Karyawan juga difasilitasi perawatan untuk pemeliharaan situs Warung Boto. Peralatan seperti sikat, sabun, dan lain-lain diperbaharui secara berkala setiap bulannya. Menurut karyawan, fasilitas dan apresiasi yang disediakan serta diberikan kepada karyawan sudah sangat lengkap dan mencukupi untuk memelihara situs dan mempertahankan kinerja karyawan. Terkait dengan perbaikan kerusakan dan perpanjangan usia bangunan, telah dilakukan renovasi bangunan oleh BPCB DIY. Batu lama yang telah lapuk tentu menyebabkan dinding runtuh, sehingga perlu dikuatkan pondasinya, ditambah batu, disemen, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kebersihan situs, diberlakukan rutinitas pembersihan setiap pagi. Sayangnya, pemberdayaan karyawan untuk pemeliharaan otonom belum dapat dilakukan sebab semua pengelolaan termasuk kontrol pemeliharaan hanya dalam kewenangan BPCB DIY yang regulasinya masih kaku dan birokrasinya sulit. Bagi BPCB DIY, jenis pemeliharaan yang paling sulit adalah tempat-tempat tinggi yang membutuhkan teknik dan alat khusus. Selain itu, mereka harus selalu berhati-hati dalam membersihkan dan membenahi daerah yang lapuk. Pembenahan akan dilakukan sesigap mungkin sebelum terjadi kerusakan yang parah.
cara pemberdayaan pekerja oleh BPCB DIY, yaitu melakukan training sebelum terjun ke situs, sehingga mereka sudah memiliki prosedur sendiri dalam pemeliharaannya. Terakhir, warga desa juga belum diperbolehkan untuk ikut mengelola situs, sehingga akan meminimalisir kesalahan dalam pemeliharaan situs Warung Boto. Saat ini, kondisi di Warung Boto sendiri belum menerapkan konsep dari Total Productive Management secara menyeluruh, karena berdasarkan hasil wawancara yang kami tanyakan kepada Pak Endro selaku juru rawat dari situs Warung Boto, proses perawatan harian dari situs Warung Boto masih menggunakan sapu dan sikat saja, sehingga tidak semua konsep TPM relevan untuk diterapkan pada skema perawatan alat pembersih tersebut. Konsep TPM sudah dimanifestasikan pada proses pengecekan situs Warung Boto secara berkala oleh pihak BPCB DIY, di mana pihak BPCB DIY telah merancang jadwal pengecekan rutin dari situs Warung Boto sebagai wujud upaya perawatan preventif terhadap resiko kerusakan situs. Secara keseluruhan, maintenance yang diterapkan pada situs Warung Boto telah baik dengan prosedur yang cukup jelas. Namun, sebagai salah satu cagar budaya, sebaiknya maintenance yang dilakukan dapat lebih baik lagi dan rencana pemugaran menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan oleh BPCB Daerah Istimewa Yogyakarta. Hai, aku Anjli. Hai, aku Nanda. Hai, aku Elisa. Hai, aku Vira. Hai, aku Dewanggar. Hai, aku Ami. Hai, aku Jundi. Hai, aku Krishna. Hai, aku Iqbal. Hai, aku Satria Dewa. Kami dari kelompok